Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi ya di mata kuliah pengantar teori ekonomi mikro. Kalau sebelumnya kita bicara tentang pasar persaingan sempurna, kali ini kita akan bicara tentang pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli, teman-teman sekalian? Ya, jadi yang namanya pasar monopoli itu adalah kondisi di mana dalam satu kegiatan usaha itu terdapat hanya ada satu produsen atau satu penjual, sedangkan konsumennya banyak, begitu ya. Nah, karena hanya ada satu penjual dalam pasar monopoli, maka si pelaku usahanya ini, si penjualnya ini, si produsennya ini, dia menjadi price maker atau pembuat harga. Artinya bahwa dia yang menentukan harga. Kalau dalam pasar persaingan sempurna kan semua pelaku baik penjual maupun pembeli dia bersifat price taker atau penerima harga. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Kalau dalam pasar monopoli karena hanya ada cuma satu perusahaan, hanya ada cuma satu produsen, maka si perusahaan inilah yang menentukan harga dalam pasar itu sendiri, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, suatu pasar itu akan dianggap menjadi monopoli kalau dia memenuhi beberapa kriteria ini. Pertama, ya, dia adalah satu-satunya produsen atau penjual dalam produk yang sejenis produk jenis itu. Yang kedua, tidak ada produk lain yang serupa, atau tidak ada produk lain yang bisa menggantikan itu. Contohnya listrik misalnya gitu ya. Nah, kan itu dimonopoli oleh PLN gitu ya. Nah, ada nggak produk lain yang mirip seperti listrik? Nggak ada gitu ya. Nah, makanya dia bentuk pasarnya monopoli. Oke. Nah, teman-teman sekalian, dalam pasar monopoli itu dicirikan oleh beberapa hal ini gitu ya. Yang pertama, tentu cuma ada satu perusahaan tadi itu gitu ya. Yang kedua, produk yang dijual itu biasanya produk yang unik, yang tidak atau sulit untuk diusahakan oleh produsen lain gitu ya. Yang ketiga, tadi saya sudah sebutkan bahwa si produsen itu menjadi price maker atau penentu harga. Kemudian banyak sekali barriers atau hambatan kalau orang lain mau masuk ke dalam pasar itu. Misalnya saya mau mengusahakan listrik sekarang, itu susah sekali masuknya. Hambatannya banyak. Mulai di hambatan regulasi, ada hambatan modal dan sebagainya, karena usaha-usaha yang bersifat monopoli biasanya itu membutuhkan banyak sekali modal gitu ya. Nah, kemudian juga dalam pasar monopoli itu biasanya ya hampir tidak ada periklanan lah. Kalaupun ada ya hanya untuk keperluan public relation ya, artinya hanya untuk keperluan supaya ada interaksi lah dengan masyarakat. Contoh Pertamina misalnya ya, kan itu monopoli juga. Kan jarang kita lihat ada iklan Pertamina untuk mengajak orang membeli bensin misalnya, kan tidak pernah. Yang ada iklannya adalah menunjukkan bahwa Pertamina peduli dengan masyarakat misalnya gitu ya. Kenapa? Karena memang dia tidak perlu advertising, dia tidak perlu periklanan karena orang membutuhkan dia dan cuma dia yang menjual itu begitu. Ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau singkat sebenarnya gitu ya, monopoli itu terjadi itu kenapa? Jawaban utamanya adalah karena adanya barrier to entry atau adanya hambatan untuk memasuki pasar. Orang lain tidak bisa memasuki pasar itu gitu ya. Nah, hambatan itu bisa terjadi karena tiga kemungkinan teman-teman ya. Yang pertama adalah adanya ownership terhadap resource tertentu atau sumber daya tertentu. Katakan contoh misalnya ada bukit yang luas sekali, ribuan hektar mungkin misalnya, atau ratusan ribu bahkan jutaan hektar. Ternyata bukit ini dimiliki oleh satu orang misalnya, kebetulan katakan saja dia anak cucu raja misalnya gitu ya. Nah, bukit yang luas ini ternyata setelah dieksplorasi terdapat banyak emas di situ. Kan yang bisa mengusahakan tanah itu hanya yang punya lahan. Nggak bisa orang ujuk-ujuk datang ngambil emas itu, sebab yang punya lahan adalah si satu orang tadi itu gitu. Sehingga yang bisa mengusahakan emas hanya dia. Makanya dia menjadi monopoli begitu. Ya, meskipun sebenarnya terus terang dalam praktek hampir tidak pernah kita temukan kegiatan monopoli yang terjadi akibat dari ownership yang seperti ini gitu ya, akibat dari kepemilikan
yang kepemilikan tunggal lah suatu sumber daya itu hampir tidak ada di dunia ini sebenarnya. Tapi itu mungkin terjadi kalau kondisinya begitu gitu ya. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, monopoli juga terjadi karena adanya kebijakan negara, kebijakan pemerintah untuk membuat monopoli itu. Artinya memang pemerintah dengan sengaja melarang orang lain untuk mengusahakan usaha yang serupa untuk berbagai tujuan. Contohnya misalnya Pertamina. Kenapa tidak ada orang lain yang menjual bensin selain Pertamina? Karena undang-undang kita melarang orang lain menjual bensin. Melarang orang lain untuk mengusahakan minyak bumi. Yang boleh mengusahakan itu hanya Pertamina. Dia diberikan hak monopoli. Demikian juga PLN. Orang lain dilarang untuk menjual listrik. Yang boleh menjual listrik di Indonesia hanya PLN. Dia diberikan hak monopoli. Kenapa begitu? Ada banyak tujuannya. Salah satunya yang paling utama adalah untuk keadilan sosial. Ya. Sebab kalau misalnya perusahaan seperti Pertamina punya pesaing ya, PLN punya pesaing gitu ya. Nah, nanti akibatnya adalah banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses listrik maupun bensin itu. Sebab apa? Sebab kalau diserahkan ke mekanisme pasar seperti itu, ada banyak orang yang bisa menjual bensin gitu ya. Nanti harga itu menjadi tidak menentu. Nah, sedangkan kalau dia monopoli kan pemerintah bisa mengatur berapa harga minyak. Makanya kan kita sering mendengar tuh perdebatan di TV gitu ya, bahwa pemerintah menaikkan harga minyak atau menurunkan harga minyak atau menurunkan harga tarif listrik dan sebagainya gitu ya. Jadi pemerintah bisa menentukan harga karena cuma dia yang jualan gitu. Coba kalau banyak yang jualan kan nggak bisa seperti itu. Seperti dalam kasus pasar persaingan sempurna itu kan nggak bisa ya. Nah, jadi kadang-kadang memang pemerintah membuat pembatasan seperti itu ya. Nah, yang ketiga, monopoli itu bisa terjadi ketika terjadi semacam biaya produksi dari monopoli itu lebih baik daripada kalau banyak pengusaha. Artinya begini, orang lain sulit untuk masuk di usaha yang serupa sebab usaha itu membutuhkan biaya yang besar, teknologi yang tinggi dan sebagainya. Ya, saya ambil contoh misalnya Google. Ya, perusahaan Google itu ada pesaingnya nggak? Memang ada sekarang Yahoo misalnya atau Baidu di Cina gitu ya. Tetapi sulit untuk menyamai Google. Sebab apa? Google itu bisa memproduksi barangnya berupa search engine itu atau mesin pencarian itu dengan harga yang lebih murah daripada Yahoo, dengan harga yang lebih murah daripada perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, sehingga di sini artinya tidak ada upaya pemerintah untuk sengaja membuat monopoli itu, tapi monopolinya terjadi akibat dari kemampuan satu perusahaan itu untuk meningkatkan skala ekonominya, economic of scale-nya. Sehingga dia menjadi efisien dalam proses produksinya. Ketika dia efisien dalam proses produksinya, secara agregat gitu ya, kemudian biaya produksinya jadi murah. Nah, ketika biaya produksinya murah, dia bisa menjual dengan harga yang murah juga. Nah, ini yang tidak bisa ditiru oleh orang lain sebab dia mampu memproduksi secara murah. Biasanya karena teknologi, karena SDM gitu ya, karena pengalaman yang panjang, butuh modal yang besar dan sebagainya. Makanya susah orang untuk menyaingi Google sekarang gitu ya, karena kondisi seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan monopoli alami biasanya gitu ya. Nah, atau natural monopoly gitu, karena dia terjadi secara alami, tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah di situ gitu. Nah, teman-teman sekalian, seperti dalam pasar persaingan sempurna, tujuan akhir dari setiap pengusaha itu adalah memaksimumkan keuntungan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memaksimumkan keuntungan dalam pasar monopoli? Nah, untuk menjawab itu saya memberikan contoh gitu ya, dengan contoh soal ini, bukan contoh soal ya, ini contoh data lah gitu ya. Jadi ini adalah contoh data dalam suatu pasar monopoli, bentuknya seperti ini gitu. Nah, coba Anda perhatikan bedanya nanti ya, bandingkan bedanya dengan data pada pasar persaingan sempurna sebelumnya. Coba lihat ya, di paling kiri itu adalah jumlah air yang diproduksi gitu ya, atau sebutlah jumlah minyak misalnya gitu ya. Ketika dia memproduksi 0 galon di situ, harganya harga jualnya tidak usah dihitung itu ya. Ketika memproduksi 1 galon, harga jualnya itu 10.
Ketika memproduksi 3 galon harga jualnya 8. Ketika memproduksi 5 galon harga jualnya 6. Ketika memproduksi 8 galon harga jualnya 3. Jadi semakin banyak yang dijual itu semakin rendah harganya. Sedangkan di pasar persaingan sempurna sebelumnya kan berapapun jumlah yang dijual harga satuannya itu sama. Nah ini enggak, semakin banyak yang dijual semakin rendah harganya. Kenapa? Itulah ciri dari pasar monopoli teman-teman. Sebab dia kalau mau menambah jumlah yang dijual dia harus mengurangi harga. Ingat dalam pasar monopoli perusahaan itu menjadi penentu harga. Dia tidak bisa menjual lebih banyak kalau harganya tetap sama. Jadi kalau dia mau menaikkan jumlah penjualan dia harus menurunkan harga. Karena dia tidak punya pesaing. Beda hal kalau dia punya pesaing gitu ya. Jadi kalau dia tidak punya pesaing dia yang menentukan harga. Kalau mau menambah jumlah penjualan dia harus kurangi harga. Kalau dia mau kurangi jumlah penjualan dia harus naikkan harga. Begitu terus. Nah itulah sebabnya di sini gitu ya, di data ini semakin banyak kuantitas yang dijual, maka kemudian harga satuannya menjadi lebih rendah. Sehingga itu akan menentukan nilai total revenue-nya. Coba lihat di sebelah itu. Total revenue kan berarti P kali Q gitu ya. P kali ya harga itu tadi dikalikan dengan jumlah yang dijual. Maka ketemulah angka itu gitu ya. Anda bisa lihat di sini misalnya gitu ya, ketika yang dijual 3 gitu total revenue-nya 24. Dari mana dapat ya 3 dikali 8 gitu. Karena harganya ingat semakin lama semakin kecil dia, semakin banyak yang diproduksi semakin kecil harga satuannya gitu ya. Nah, tapi total revenue ya tetap naik sebenarnya meskipun bisa turun juga seperti dalam kasus ini gitu ya. Ini kan memproduksi 5, total revenue-nya sama, penerimaannya sama dengan ketika dia memproduksi 6 gitu ya. Bahkan kalau dia produksi lebih banyak 7 dan 8 misal gitu ya. Malah total revenue-nya penerimaan dari perusahaan itu menjadi semakin rendah gitu. Nah, lalu kemudian kita lihat sekarang average revenue. Average revenue biasanya di sini sama dengan harga gitu ya. Sebab apa? Sebab ini kan rumusnya adalah total revenue dibagi dengan Q gitu ya. Nah, sehingga coba lihat ini, perhatikan ini average revenue-nya sama dengan harga gitu. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah marginal revenue ini. Kan konsep dari marginal revenue sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa seberapa besar tambahan penerimaan dari perusahaan akibat dari penambahan jumlah penjualan. Ketika dia menjual cuma 2, total revenue-nya 18. Ya. Ketika dia menjual 3, total revenue-nya 24. Ada tambahan di sini sebanyak 6 unit. Maka 6 itulah yang menjadi marginal revenue-nya. Nah, sekarang dia nambah lagi dari 3 ke 4. Total revenue-nya 28, sehingga berapa marginal revenue-nya? 24, 8 selisihnya itu adalah 4 gitu ya. Nah, sehingga marginal revenue-nya 4 di sini. Ya. Ingat marginal revenue adalah selisih tambahan penerimaan gitu ya akibat dari penambahan jumlah penjualan gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini, coba perbandingan dengan pasar persaingan sempurna. Ya, jadi nilai marginal revenue dari setiap tambahan unit itu beda-beda gitu ya. Bahkan ada yang negatif, artinya di sini ya yang nomor 78 ini ya, kalau dia memproduksi 7 gitu, nah total revenue-nya bukannya bertambah malah berkurang dari sebelumnya 30 menjadi 28 gitu kan, makanya dia minus 2 gitu. Bahkan kalau nambah lagi 8 gitu ya, yang tadinya total revenue-nya 28 menjadi 24, jadi minus 4 dia gitu kan. Nah, sehingga dalam pasar monopoli marginal revenue itu tidak sama dengan harga. Ya, nah jadi makin lama marginal revenue-nya itu bisa makin berkurang gitu. Nah itu dalam pasar monopoli gitu. Nah gambar ini kurang lebih akan menunjukkan kondisi yang tadi gitu ya. Ini adalah kurva permintaan. Ya, kurva permintaan ini menunjukkan kuantiti yang diminta oleh masyarakat atau oleh konsumen. Sedangkan yang merah gitu ya, ini kurva yang merah, ini menunjukkan marginal revenue ya. Ini adalah kurva dari marginal revenue atau tambahan penerimaan akibat dari tambahan penjualan tadi. Nah, kenapa bentuknya beda demand dengan marginal revenue? Kalau dalam pasar persaingan sempurna kan sama dia. Karena begini, setiap kali nambah yang diproduksi dalam pasar monopoli gitu ya, total revenue, tambahan total revenue itu makin berkurang, ya kan? Terus dia makin berkurang, ya, bahkan sampai negatif. Coba saya mau tunjukkan ke Anda gitu ya.
Kalau dia memproduksi satu, ya ini kan satu ya. Kalau dia memproduksi satu gitu, nah, tambahan penerimaan dia itu 10. Kalau dia memproduksi 2, tambahan penerimaan dia itu 8. Kalau dia memproduksi 3, tambahan penerimaan dia itu 6. Kalau dia memproduksi 5, ya, tambahan biaya dia itu sebut saja 1 di sini gitu ya. Nah, kalau dia nambah produksi lagi menjadi 6, 7, 8, malah negatif dia gitu. Nah, jadi kurva ini menunjukkan apa? Bahwa semakin lama dalam pasar monopoli, semakin banyak yang dijual, maka tambahan penerimaannya itu makin kecil. Begitu. Jadi bukan penerimaannya yang makin kecil ya, tetapi tambahan penerimaannya yang makin kecil. Ini yang harus digarisbawahi ya. Nah, sekarang kita lihat kapan keuntungan dari pengusaha monopoli itu akan maksimum. Nah, kan itu yang kita bahas juga ya dalam pasar persaingan sempurna. Nah, baik dalam pasar persaingan sempurna maupun pasar monopoli, rumusnya selalu sama teman-teman. Bahwa dia akan maksimum keuntungannya ketika MR sama dengan MC, marginal revenue sama dengan marginal cost gitu. Nah, sekarang kita sudah punya kurva marginal revenue-nya. Ini ya, kurva marginal revenue ya. Ini kan tadi kurva demand. Nah, ini adalah kurva marginal cost-nya. Marginal cost itu ya tambahan biaya dari setiap tambahan produksi gitu, tambahan penjualan. Jadi kalau dari 2 ke 3 berapa tambahan biayanya dan seterusnya gitu. Nah, dengan menggunakan konsep MR sama dengan MC, maka keuntungan maksimum akan didapatkan di sini karena di sini bertemu dia MR dengan MC itu. Sehingga ya, ini kan kurva permintaannya gitu ya. Maka harga yang ditentukan di situ adalah segini. Sebut saja ini monopoli price, harga monopoli gitu ya. Nah, jadi di harga monopoli inilah kemudian si pengusaha monopoli itu akan mendapatkan keuntungan yang maksimum gitu. Artinya apa? Dia harus berhenti berproduksi ketika jumlah produksinya sejumlah key max. Ya, quantity maksimum ya. Dia harus berhenti, sebut saja ini misalnya katakan 10 gitu. Dia berhenti beroperasi di sini gitu. Bukan berhenti beroperasi, segini aja jumlah yang dijual, tidak usah nambah. Justru kalau dia nambah yang dijual menjadi tidak untung dia. Ya, sebab apa? Sebab marginal cost lebih besar daripada marginal revenue. Tambahan biayanya lebih besar daripada tambahan penerimaan, ngapain gitu ya. Nah, tapi kalau kurang juga ya tambahan penerimaannya masih lebih besar daripada tambahan biaya, jadi penting ditambah. Jadi keuntungannya maksimum di sini. Di sini berarti kalau kita lihat di kurva demand harganya segini gitu ya. Nah, mahal ini kan. Nah, padahal bagi konsumen sebenarnya kan semakin banyak yang dijual semakin bagus, karena semakin banyak yang dijual akan semakin murah harganya. Nah, tetapi ini adalah titik ya, average total cost-nya berarti total biaya rata-rata, titik di mana perusahaan monopoli itu harusnya mengalami break even point. Jadi ini adalah harga break even point atau kembali modal ya. Nah, ini ketika marginal cost ketemu dengan demand, ini adalah harga di mana secara sosial dia optimum gitu. Makanya saya nyebutnya harga sosial optimum lah gitu ya. Kenapa begitu? Karena pada tingkat harga ini gitu, harga yang dibayarkan oleh masyarakat tidak terlalu banyak gitu ya, tetapi tingkat keuntungan dari perusahaan monopolinya makin kecil gitu kan. Nah, sehingga teman-teman dalam kasus seperti Pertamina dan juga PLN gitu ya, selisih harga ini, harga monopoli dengan harga sosial ini gitu ya, ini yang dibayarkan oleh pemerintah, ini yang disubsidi oleh, ini subsidi dari pemerintah kepada masyarakat gitu ya, yang dibayarkan melalui Pertamina maupun PLN. Nah, jadi kurang lebih Nah, jadi keuntungan monopolinya itu kan di sini nih. Tadi udah saya jelaskan ya sebenarnya ya. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman, apa bedanya antara monopoli dengan pasar persaingan sempurna ya? Yang paling utama di sini. Kalau dalam pasar persaingan sempurna itu price, harga sama dengan marginal revenue sama dengan marginal cost. Kalau dalam pasar monopoli teman-teman, ketika marginal revenue sama dengan marginal cost, itu kondisinya pasti selalu lebih kecil daripada harga. Artinya harga ini pasti selalu lebih besar daripada
untung maksimumnya, profit maksimumnya gitu ya. Jadi itu teman-teman sekalian bedanya pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.